kedua Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Itu dasar dari salat khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Jadi ini indah sekali kalimatnya. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Karena ujian itu diberikan oleh Allah hakikatnya untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk menjadikan kehidupan bermasalah. Indah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Inna ma'al usri. Jadi ketika diuji oleh Allah, terima dulu. Nggak mungkin Allah uji kalau saya nggak sanggup. Yang kedua, pasti selesai. Pasti selesai. Itu secara psikologi menyamankan. Nanti setelah itu, bawa itu dalam sholat, kata Allah. Ternyata salah satu desain sholat itu bukan sekedar menjadi kewajiban untuk pembuktian keimanan kita pada Allah. Sekaligus juga menjadi rahmat Allah untuk mengentaskan semua persoalan kehidupan kita. Karena itu dulu, kalau Nabi mengalami persoalan tertentu, sampai ke ulama-ulama, kalau punya hajat yang khusus di luar sholat fardunya, mereka sholat. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari, 97 topik itu 16 tahun. Setiap akan menulis satu hadis, beliau sholat 2 rakaat. Sholat. Ternyata dalam sholat itu kita curhatkan apa persoalan yang kita bawa. Diungkapkan dalam hati lewat sujud, atau dihadirkan di pikiran ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang dilakukan sunnahnya Nabi dan Rasul. Karena itu semua Nabi, semua Rasul sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Nabi Isa alaihi salam salat, wa ausani bis salah, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria saat memohon kepada Allah keturunan itu sedang salat di mihrab, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail alaihi salam meminta semua keluarganya salat, Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Semua salat. Apa kepentingan dari salat itu? Bukan sekedar kewajiban untuk membuktikan keimanan dan pengabdian kita pada Allah, tapi mengentaskan semua persoalan kehidupan kita. Nah, itu hanya akan bisa terjadi kalau salatnya khusyuk. Apa dalil hadisnya? Idza qala al-'abdu, hadis qudsi. Kalau hambaku berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah hanya kepadamu. Dan engkau tahu sekarang aku punya persoalan. Aku serahkan kepadamu untuk memberikan solusinya. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, Allah langsung menjawab kalimat itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku khusyuk benar sampai di sini salatnya, baru sampai bacaan iyyaka na'budu, baru sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusyuk benar salatnya, wa li 'abdi ma sa'al. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Itu salah satu rahasia salat dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi rukun. Nah, pertanyaannya bagaimana salat yang khusyuk itu? Maka jawabannya di ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu, kata Allah, akan terlihat sebelum hamba itu menunaikan salat. Jadi khusyuk dibagi 3 prosesnya, ya. Pra salat, sedang salat, pasca salat. Jadi khusyuk dimulai sebelum salat, akan terlihat ciri orang khusyuk itu. Bagaimana cirinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu saat akan sholat, dia sudah bersiap-siap merasakan akan menghadap kepada Rabbnya. Rabb itu tingkat tertinggi yang memberikan segala dalam berkehidupan. Kebutuhan, perhatian, perawatan, salah dimaafkan, dosa diampuni. Anda punya pimpinan, hierarkinya tertinggi. Ketika akan menghadap pimpinan, tampilannya beda kan? Anda dipanggil presiden, menghadap ke istana. Apakah akan menggunakan pakaian biasa? Tidak. Pasti akan dandan kan, rapi kan. Makanya orang khusyuk itu, kata Al-Quran, akan menghadap Allah, sudah merasakan yang tertinggi yang memberikan segalanya untuk saya. Maka dia siapkan, dari penampilannya pun beda. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, Allahu Akbar, kenakan pakaian terbaiknya. Orang khusyuk itu dari pakaiannya kelihatan. Dia siapkan yang paling baik. Tidak harus mewah, yang paling baik, yang paling layak, yang paling nyaman. Dia siapkan wangian untuk laki-laki. Ya, dia usahakan mendapatkan yang maksimal. Dari mulai berpakaian sudah kelihatan. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un.
Yang kedua, dia rasakan sebelum memulai sholat. Sholat itu boleh jadi menjadi yang terakhir dia tunaikan dalam hidupnya. Jadi kalau pengen khusyuk, tips yang kedua, rasakan saat akan sholat. Boleh jadi ini adalah sholat yang terakhir yang akan ditunaikan.